Ya. Oke. Nah, kita coba mulai dari yang nomor 18 ya. Jadi yang nomor 18 ini, JJ, mungkin kamu pernah lihat bentuk kayak gini. Biasanya ini ke apa? Codingan ya. Biasanya ini kayak kalau kamu misalkan mungkin jurusan TKJ atau apa, kalau SMK ya, itu bakalan sering ketemu kayak gini atau mungkin RPL, rekayasa perangkat lunak bakal muncul kayak gini. Ini disebutnya adalah flow chart ya. Flow chart gitu. Jadi flowchart ini adalah urutan kita melakukan sesuatu. Jadi mulai dari kita mulai sesuatu sampai kita selesai gitu ya. Jadi itu disebut flow chart ya. Eh jadi disebutnya tuh urutan gitu ya. Dari mulai sampai selesai itu tahapannya kayak gimana. Itu kayak apa ya? Mungkin kamu pernah dengar text procedure di bahasa Indonesia. Oke, nah text procedure sama mirip kayak gini. Jadi ini text procedure itu kan kayak langkah-langkah ya. Nah, ini juga sama nih. Itu kayak langkah-langkah kita mengerjakan sesuatu, tapi ini dalam bentuk matematika gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat ke pertanyaannya dulu ya. Jika diberikan input X sama dengan 7, manakah pernyataan berikut yang benar dengan menjalankan prosedur yang disajikan diagram ya? Pertama, Y min 2X sama dengan ganjil. Nilai W itu kurang dari 20. X dikali Y sama dengan bilangan ganjil. Dan W kelipatan 3. Kita cek nih nanti satu-satu. Kita cek yang pertama apakah nilainya ganjil. Kalau bukan berarti yang satu salah. Yang dua kita cek apakah betul. Misalkan betul maka nomor 2 betul. Lalu kita cek ke pilihan jawabannya. Yang benar itu yang mana aja ya. Yang benar itu misalkan yang 1 dan 3 berarti jawabannya yang B gitu ya. Oke. Nah, yang kita tahu apa? Yang Di soal diberikan input X7 betul. Kita cuma tahu input X sama dengan 7. Kita masukin kemana? ke ini kotak jajar genjang. Betul, yang jajar genjang ini ya. Kita masukin X-nya sama dengan 7 di sini ya. Jadi ini kita tulis ini X sama dengan, atau kita tulisnya nanti kan ada X-nya berapa, Y-nya berapa, W-nya berapa, Y-nya berapa. Sorry, W dulu ya. Sorry, W, X, Y, gimana? V, W, oh B, W dulu ya. Atau bebas sih sebenarnya. Mau, ini misalkan kita W, Z, Y ya. Gitu. Nanti kita tinggal masukkan ya. Atau ini X, Y, W, Z. Nah, X-nya sama dengan 5 kan ya? Dikasih input sama dengan 5. Maka kalau ini sama dengan 5, Kok 5 Kak? 7. oh sorry, 7 ya? Bentar. Oh ya 7 ya, JJ ya. Jadi X-nya sama dengan 7, ini berarti 7 ya. Nah, sekarang kita lanjut kemana kalau udah tahu 7? Lanjut ke bawah ya, ke panahnya. Kita ke panah ini, lalu ada pertanyaan. X kuadrat, apakah kurang dari X kuadrat, apakah kurang dari 40? Enggak. Enggak, ya. Karena X kuadrat kan sama dengan 49 ya. X Iya. kuadrat itu sama dengan 49. Ya. Karena jawabannya itu tidak kurang dari kurang dari 40, maka kita arahnya kemana? Apa ke jawabannya atau ke jawaban tidak? Ketidak. Ketidak. Berarti kita arahnya ke sini ya. Ke kanan gitu ya. Jadi yang ini kita abaikan aja ya. Kita abaikan gitu ya. Nah, sekarang berarti kalau jawabannya tidak, maka Y-nya sama dengan X plus 4. X-nya tadi berapa? X-nya tadi 7. 7. Maka 7 tambah 4. Maka nilai Y-nya berapa jadinya? Jadi 13 apa 12? 7 tambah Jadi 3 berapa? 11 Kak. 11 ya, betul. Jadi Y-nya sama dengan 11 ya, JJ ya. Iya. Nah, maka Y-nya sama dengan 11. Kalau Y-nya sama dengan 11, ada pertanyaan nggak di situ? Atau langsung aja arahnya? Langsung. Langsung ya, berarti ini kita langsung ke bawah ya. Ini kita langsung lanjut ke bawah. Yang di bawah katanya, kalau misalkan yang bawah, maka Z-nya sama dengan yaitu 2Y. Berarti 2 dikali 2 kali 11. 2 dikali 11. Maka nilai Z-nya itu adalah 11 kali 2? 22. 22 ya.
Nah, kalau udah tahu Z itu, maka kita lanjut ke bawah sini ya. Lanjut ke arah sini gitu. Kalau kita lanjut ke arah bawah, yang di bawah itu katanya adalah Z habis dibagi 4. Apakah Z ini habis dibagi 4, JJ? Hmm, Atau hmm, bersisa? sisa ya, Kak? Sisa, betul ya. Karena kalau Z habis dibagi 4 itu, ini nggak habis ya dibagi 4 ya JJ ya. Mm-mm. Jadi ini 22 itu nggak habis dibagi 4. Karena nanti akan sisa berapa kalau dibagi 4? Komaan ya, Kak? Betul, komaan. Atau eh ada sisa 2 ya gitu. Mm-mm. Karena kan yang mendekati cuman apa 20 ya. Mm-mm. 20 bagi 4. Kalau 22 itu nggak habis dibagi 4. Karena nggak habis, jawabannya itu tidak, maka kita lanjut kemana, JJ? Ke Ketidak ya, bawah atau ke kanan? kanan. Ke kanan, betul. Berarti kita lanjut ke kanan ya. Ke kanan ini. Ke kanan rumus W-nya adalah W sama dengan 5Z dikurangi 6/4. Berarti 5 dikali berapa? 5, Z-nya 22 dikurangi 22 dikurangi 6 per 4. 4. 5 kali 22 Aduh, nggak apa-apa. Artinya 22 220 oh bagi 2. 110. 110 ya. 110 dikurangi 6 per 4 ya. 110 dikurangi 6 berapa? 104. 104. Iya, Betul, 104 dibagi 4 ya. 4. Dibagi 4. Nah, berapa berarti? 26. 26 ya, gitu. Jadi nilai W-nya adalah 26. Maka ini adalah outputnya. Outputnya akan kita tahu X-nya, Y-nya, ini Z ya. Z-nya dan W-nya gitu. Maka tadi kita masukin ya. X-nya berapa? 7 ya. Mm-mm. Y-nya Y-nya 11. 11. W-nya W-nya 26. Z-nya 26. 22. Z-nya 22 ya. Kita udah tahu nilai X, Y, W, dan Z ya. Maka kita lihat ke pertanyaannya ya. Mm-mm. Yang pertama, Y dikurangi 2X itu ganjil. Y dikurangi 2X berarti gimana? Berarti 7 kurang 2. Betul, 7 dikurangi Oh, 2 eh, kali 11. Y-nya 11 kan ya? 11 dikurangi 2 kali kali X. 7. 7 ya. Berarti 11 dikurangi 2 kali 7. Berapa berarti? Berarti 14 kurang 11 ya, Kak? 14 kurang 11. 3. Betul, 3 atau min 3 ya. Oh, ini 3. Berarti apakah min 3 ganjil? Ganjil. Ganjil ya. Jadi yang satu Benar. betul gitu ya. Sekarang yang nomor 2. W kurang dari 20. Apakah W kurang dari 20? Salah. Salah ya. Gitu. Kalau 2 salah, berarti kita coret 2 ini ya. A sama yang E ya. E sama yang C gitu ya. Tinggal sisa yang B kan berarti ya kemungkinan ya. Betul? D juga bisa dicoret berarti, Kak? Ya, D juga bisa dicoret karena itu nggak ada satunya nggak benar ya. Gitu. Berarti jawabannya yang B gitu ya. Oke? Ya, Gitu. Kita coba cek ya. Apakah X dikali Y bilangan ganjil? Coba X dikali Y. X dikali Y. Berarti 7 kali 11 kan ya? Iya, 7 kali 11 berapa? 77. 7. Apakah 7 bilangan ganjil? Ganjil. Ganjil. Maka yang nomor 3 itu betul ya. Gitu. Jadi benar ya? Tuh. Yang nomor 4 apakah W itu kelipatan 3, JJ? Enggak. Enggak ya, karena kalau mau kelipatan 3 dia harus 27, 30 atau 24 gitu ya. Tapi di situ 26 maka dia tidak ya gitu. Jadi yang jawabannya benar adalah yang nomor B. Itu ya, JJ ya. Oke, ada pertanyaan? Enggak sejauh ini. Ya, oke. eh kita lanjut ke sini ya. Atau kamu mau coba yang ini? Yang 17 ya, Kak? Atau yang ini deh. Yang ya 17. Oke, benar.
Duh, kalau nggak bisa gimana, Kak? Gak apa-apa, coba dulu aja ya. Oke, aku ambil pen. Atau kalau misalkan ada yang tiba-tiba mentok, kamu boleh bilang ke aku ya. Ini 5 menitan. Waktu kakak UTBK kemarin, ini keluar nggak? Waktu itu pas aku 2 tahun yang lalu ya, itu keluar JJ. Oh, Benar-benar keluar. Atau 1 tahun yang lalu ya? 1 tahun yang lalu berarti ya? Kak, bilangan kuadrat tuh maksudnya apa ya? Kenapa? Bilangan kuadrat tuh maksudnya Eh, misalkan 1, 4, 9 gitu. Jadi yang kayak hasil dari angka yang dikuadratin. oh, Mm. ya, ya, ya. Udah, Kak. Oke, yang mana? B? Yang B 1 dan 3 ya berarti ya? Iya. Oke. Ah, co- jadi kita coba masukin ya. N-nya itu -6 kan ya? Iya. -6. Oke. Kalau misalkan -6, N-nya -6, apakah N lebih dari 0? Ingat ini minus ya. Iya. Apakah N-nya lebih dari 0? Lebih besar dari 0? Enggak, kurang. Enggak, ya. Kurang dari 0 ya, gitu. Jadi arahnya ke sini ya berarti ya. Gitu Iya. ya. Berarti kita tulis N sama dengan -6. Karena dia jawabannya 3, maka arahnya ke kanan ya. Berarti P sama dengan N kuadrat. N kuadrat berarti gimana? Minum dikuadratkan. Betul, -6 yang dikuadratkan. Ingat, -6 kuadrat artinya apa? -6 yang dipangkatin 2. Berarti -nya sebanyak berapa kali? 6 kali. -nya kalau ada pangkat 2 dikali sebanyak berapa kali -nya? Min 6. Sebanyak dikali -6 lagi ya, gitu. Berarti -6 kali -6 adalah min 3. kali min Oh, 36. 36, betul ya. Berarti P-nya adalah 36 gitu ya. Nah, kalau P-nya 36 arahnya kemana? Ke Ke sini ya berarti ya, ke kanan ya. Ke kanan. Ke kanan. Berarti kalau ke kanan kita mendapatkan nilai P, nilai Q-nya ya. Q-nya adalah P/4.
Berarti Q-nya berapa? 36 bagi 4. 36 bagi 4 sama dengan 9. 9. Maka Q-nya adalah 9. Ketemu nilai N, P, dan Q-nya gitu ya. Berarti kita cek ke pilihan jawabannya ya. Ke pilihan jawaban. Kita lihat. Yang pertama, Q adalah bilangan kuadrat. Apakah Q bilangan kuadrat? Iya. Iya, betul. Berarti yang satu betul. Sekarang yang nomor 2. Q bilangan genap. Enggak. Q enggak ya. Berarti jawabannya tidak. Lalu yang kedua, P kurang Q ganjil. P dikurangi Q. Berarti, P dikurangi 36 dikurangi 9. Kalau ada bilangan genap, dikurangin bilangan ganjil, dia akan menghasilkan bilangan ganjil. Gitu ya. Oh. Oke? Bilangan ganjil dikurangi bilangan genap pun sama, dia akan menghasilkan ganjil. Tapi kalau misalkan bilangan ganjil dikurangi bilangan ganjil, dia hasilnya genap. Gitu ya. Oh. Jadi kalau misalkan beda nih, yang satu genap dikurangi atau ditambah dengan ganjil. Itu akan menghasilkan ganjil gitu ya. Akan selalu ganjil. Mau genapnya di awal atau genapnya di setelahnya, itu akan menghasilkan ganjil. Maksudnya kalau misalkan ini ditukar ya, ganjil ditambah genap atau genap ditambah ganjil akan menghasilkan ganjil. Begitupun kalau dikurang, genap dikurangi ganjil atau genap ditambah ganjil akan menghasilkan ganjil ya. Tapi kalau ditambah, ada ganjil ditambah ganjil. Misalkan 1 ditambah 1, hasilnya gimana? 2. Genap. 2, berarti genap gitu ya. Begitupun kalau dikurang, ganjil dikurangi ganjil, dia akan menghasilkan genap. Misalkan 3 dikurangi 1. 3 dikurangi 1? 2. 2 bilangan genap. Jadi kalau ada ganjil dua-duanya, itu akan menghasilkan apa? Menghasilkan genap. Tapi kalau misalkan genap, yang satunya genap, tapi yang satunya ganjil, selalu menghasilkan bilangan ganjil gitu ya. Kalau genap sama genap? Genap sama genap, ganjil. Kalau genap sama genap, genap ya. Jadi genap itu akan selalu bilangan genap ya kalau ditambah sama genap. Beda sama yang ganjil ini. Kalau ganjil. Jadi kalau genap dapat dari mana dia ganjilnya ya? Jadi kalau bilangan genap itu akan selalu genap gitu ya. Genap. Atau kalau misalkan kamu masih bingung, ganjil, kamu cari aja angka yang paling mudah. Biasanya kalau permisalan itu genapnya itu sebagai biasanya genap itu ya angka 2 atau 0 ya. Kalau ganjil biasanya ya udah 1 aja. Kamu permisalin angka 1 aja kalau ketemu ganjil gitu ya. Oke? Jadi lebih gampang. Jangan ganjil yang misalkan 5 atau 7. Nanti itunya susah ya. Gitu. Oke? Jadi permisalin 1. Tapi kalau misalkan yang ini, nggak apa-apa kamu misalkan tambahin 1 lagi. Atau 1 dikurangin 1. Pokoknya kamu misalin 1 atau kalau genap itu kamu misalin 2 atau 0 gitu ya. Jadi yang ini nomor 3 jawabannya apa? Berarti jawabannya benar. Betul ya. Jadi yang nomor 3 benar. Karena P-nya 36, Q-nya 9, maka dia bilangan genap dikurangi ganjil, maka dia bilangan ganjil gitu ya. Oke? Yang satunya genap, yang satunya ganjil. Berarti akan menghasilkan ganjil gitu ya. Nah, sekarang yang nomor 4, P tambah N dibagi Q itu lebih dari 4. P tambah N jadi berapa? P tambah N. 36 ditambah min 6. 36 tambah 9. Oh, N ya? Ditambah N itu N-nya min 6 ya? P Iya. berarti 36 ditambah min 6. Oh iya, 30. 30, betul ya. Berarti 30 ya. 30 dibagi Q. Q-nya 9. Itu lebih dari 4. Betul nggak? Atau yang 30 dibagi 9 yang mendekati berapa? 4 mungkin nggak? Enggak. Berarti harus kurang dari 4 ya. Karena 9 kali 4 kan 36 ya. 36 kelebihan. Berarti kalau kita harus kurangin lagi ke bawahnya. Berapa? 3. 3 komaan ya. 3 komaan. Itu lebih dari 4. Bener nggak? 3 sekian lebih dari 4?
Enggak. Enggak. Jadi jawabannya yang nomor 4 salah gitu ya. Betul ya jawaban kamu? Yaitu yang B gitu ya. Mm-mm. Jadi jawabannya 1 dan 3. Oke, paham ya berarti ya? Paham, Pak. Oke. Nah, sekarang kita ke sini ya. Oh ya, yang ini yang apa namanya? Yang flowcard ini tuh muncul dari tahun 2022 berturut-turut sampai tahun aku 2024 kemarin gitu. Jadi bisa aja kemungkinan muncul di tahun depan atau satu soal biasanya ya. Atau Oke. mungkin bisa juga ya muncul gak muncul sih, kita kan nggak tahu ya soalnya ya. Cuman Mm. biasanya dari pola tahun lalu atau 2 tahun lalu biasanya diambil gitu ya. Oke. Oke, Jiji. Oke, oke. Oke ya. Nah, sekarang kita ke sini. Di sini lambang ini bukan artinya kurung siku ya. Karena di sini bawahnya ada cekrukannya nggak bawahnya? Enggak. Enggak ya. Itu nggak ada cekrukannya gitu. Jadi ini tuh kayak simbol sendiri. Jadi ini bikinan sendiri aja. Jadi ini sebagai kayak lambang aja ya, JJ ya. Oke. Gitu. Jadi kalau kamu ketemu lambang yang seperti kurung siku, tapi Mm-mm. cuman kurungnya di atasnya doang yang ini, maka itu adalah maksudnya bilangan bulat terkecil yang lebih besar daripada atau sama dengan bilangan real A ya. Bilangan real U merupakan suatu solusi 0 kurang dari X min 1 kurang dari 2 dan 1 kurang dari X plus 1 min kurang dari 4 ya. Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas P dan Q berikut yang benar? P-nya itu adalah U, Q-nya adalah 1. Jadi kita membandingkan nilai U dengan 1 ya intinya ya. Jadi Eh, pertama-tama kita harus mencari apa? Mencari Nilai U nilai U. U-nya dari mana? Merupakan merupakan bilangan bulat terkecil. bilangan bulat terkecil. Jadi bilangan real U adalah solusi dari yang ini ya, gitu. Nah, kita sekarang cari dulu ya. Kita tulis dulu soalnya. 0 kurang dari X min 1. Sorry. Ini kurang dari 2 ya. Kurang dari 2. Kurang dari 2 dan 1 kurang dari X plus 1. Dan 1 kurang dari X plus 1 kurang dari 4. Gitu ya. Nah, ingat si itu harus bilangan apa? Bilangan bulat terkecil yang lebih Betul. besar Yang lebih besar daripada atau sama dengan bilangan real A ya. Nah, kamu tahu bilangan bulat? Masih ingat yang bilangan bulat? Bilangan bulat itu pembulatan. Artinya nggak ada koma-komaan. Berarti gimana? Berarti bulat. Contohnya? Bulat 5, 4, 5, 4 boleh. Min 6. 2 boleh nggak? Enggak. Oh, apakah min Boleh, 2? boleh, boleh. Boleh ya. Min 2 juga boleh. Karena bulat nggak? Atau ada koma-koma nggak di situ? Bulat, bulat. Bulat ya gitu. Terus apalagi? 0 ya. Terus 7 dan sebagainya ya. Pokoknya yang bilangannya bulat yang nggak ada koma-komaan atau nggak ada pecah-pecahan. Jadi kalau misalkan aku punya 7,4 boleh nggak? Bilangan bulat bukan? Enggak bulat. Enggak, ini bukan bilangan bulat karena dia bentuknya koma-komaan gitu ya. Oke. Jadi harus bilangan bulat ya X-nya ya. Iya. Nah, pertanyaannya ini harus apa? X-nya kan harus kurang dari 0 ya dan harus dari 2. Berarti yang di tengah-tengah sini harus berapa? 1. 1, betul. Biar menghasilkan 1, kita sama dengan ini ya, X minus 1. Jadi satu kesatuan X minus 1 ini harus berapa? Harus sama dengan 1. 1. Jadi kita buat matematikanya adalah X dikurangi 1 itu harus sama dengan 1 JJ gitu ya. Oke? Gitu. Maka kalau X kurang 1 sama dengan 1, maka X-nya berapa? 0. Min 1 kalau pindah ke kanan? Positif. Positif. Ya berarti 1 tambah 1 tambah 1. Jangan itu ya. Jangan kalau persamaan harus kalau misalkan kita tutup fatal ya JJ ya.
Jadi kalau misalkan ada -1 di kiri, kita pindahin ke kanan, itu harus berubah tandanya gitu. Kadang emang salah, banyak yang salah ya di sini ya. Jadi ini -1, oh kalau pindah jadi 0, enggak ya. Jadi ini tuh, kalau -1-nya pindah ke kanan, maka dia jadi plus. Jadi bacanya ini 1 plus 1. Berapa 1 plus 1? 1 plus 1, 2. 2. Maka X-nya sama dengan 2 ya. Sekarang yang bagian sini. Bagian sini berapa? 1 kurang 1. Antara 1 dan 4? Ada berapa? Ada 2. Bilangan bulat. Ada 2. Ada 2, ada 3. Berarti ada 2 kemungkinan ya nilai X-nya ya. Berarti Iya. X-nya harus berapa? X plus 1 itu harus sama dengan 2, atau X plus 1 itu harus sama dengan 3 ya. Oh ya, ini yang atau itu biasanya disimbolkan sebagai V gitu aja ya. Jadi ini sebutannya atau gitu ya. Jadi dalam matematika simbol atau itu disingkat menjadi huruf V tapi kecil. Jadi kayak cetrikin aja gitu, kayak kecil gitu. Itu memaksudkan atau ya. Karena ini bakalan sering muncul ya nanti ya. Gitu. Nah, berarti ini kalau X1 plus 1 sama dengan 2, maka nilai X-nya harus berapa? Berarti Plus 1 pindah ke kanan? berarti minus ya, Kak? Jadi plus 1-nya jadi berubah menjadi -1 ya. Berarti 2 -1. Berapa berarti? 1. 1 ya. Terus yang ini, yang kanan, X ditambah 1 sama dengan 3. Maka X-nya sama dengan berapa? Plus 1 pindah ke kanan? 2. 2 ya. Mhm. Ya langsung ya, berarti jawabannya 2 gitu. Oke. Berarti yang kita himpunin ya, X-nya berapa aja? X-nya 2. 2. 1. 1 ya. Kalau ada 2-nya 2 kali, sebutannya sekali aja ya. Jadi kita satukan aja gitu ya. Oke. Dan sebenarnya ini kita urutin harus dari yang terkecil ya kalau himpunan ya. Dari 1 dan 2 gitu. Oke, berarti si nilai X-nya. Nah, ini bilangan real U merupakan suatu solusi. Ya udah, solusinya adalah U-nya adalah 1 dan 2 ya. 1 dan 2. Kita bandingin dengan Q-nya. Q. Berarti gimana? Berarti U-nya dimasukin 1 atau 2 ya? 1 himpunan 1, 2. Ya, berarti 1 dan 2 ya. Boleh nggak 1? Boleh. Coba kita masukin ke sini. Kira-kira gimana? Berarti 1 kurang 1, Kak. Berarti sini 0 kan ya? Iya. Oh iya. 0. Kalau di sini 0, ini ada tanda sama dengan nggak, JJ? Enggak. Enggak. Kalau ada sama dengannya baru boleh ya. Tapi di sini nggak ada sama dengannya. Berarti kalau misalkan kita masukin 1 ke situ, berarti apa? Boleh nggak? Enggak boleh. Nggak boleh ya. Berarti harus minimal 1,1 baru boleh ya. 1,1. Oh ya, ini tuh sebenarnya ini ya, apa, interval ya. Intervalnya itu apa? Jadi kalau aku sebutin interval kan satunya nggak boleh ya. Jadi mulai dari 1 sampai 2, tapi satunya nggak ikut gitu ya. Jadi kalau aku hitung dari 1 kurang dari U kurang dari 2 ya gitu. Jadi U-nya itu harus dari 1 sampai 2. Satunya ikut nggak? Enggak. Enggak, karena kalau kita masukin ini 1 dikurangi 1 sama dengan 0, maka 0 itu nggak termasuk ya. Gitu. Nggak termasuk 0 kurang dari 0. Jadi ini harus sama dengan nih, kalau di soalnya ada sama dengannya baru boleh ya, gitu. Jadi itu menunjukkan kalau 0-nya nggak ikut ya, 0-nya nggak boleh. Atau 2-nya boleh nggak? Ikut nggak 2-nya? Ikut. Kalau nggak ada tanda sama dengan di sini? Ikut kan? 2-nya ikut nggak? Nah, sebenarnya kalau misalkan nggak ada sama dengannya, JJ, itu nggak ikut, gitu. Sama kayak di kasus yang 0 ini, ya. Jadi kalau misalkan, jadi ada ya, ada yang kurang dari, ada yang kurang dari sama dengan, ya. Jadi kalau misalkan contohnya, X kurang dari 2. Yang ini misalkan X kurang dari sama dengan 2. X yang kurang dari 2 berarti berapa? Berarti 1.
1 atau 0 ya. X yang kurang dari sama dengan 2? 2, 1, 2. 2, betul. 2. 2 boleh. Kenapa 2 boleh? Karena sama dengan 2. Betul, boleh sama dengan 2. Jadi 2-nya boleh ikut, JJ gitu ya. Boleh 2, boleh 1, boleh 0, dan seterusnya. Jadi apa yang membedakan antara tanda kurang dari dan kurang dari sama dengan? Atau yang ada tanda sama dengannya? Kalau kurang dari nggak Nggak boleh ikut? keduanya. Kalau yang ada sama dengannya? Boleh ikut. Boleh ikut, ya. Jadi di sini, kalau ada yang 0 kurang dari X min 1 sampai X kurang dari 2. Jadi kalau misalkan kita ini jabarin 0, kalau ada 0 kurang dari X kurang dari 2, berarti harus X-nya bisa berapa aja? 1. 1. 1 boleh? Sorry. Di situ kan X min 1 ya? Iya. X min 1 ya? Atau apa tadi? Iya deh. X-nya harus berapa berarti? 1. 1. Kalau misalkan 1,1 boleh nggak? Boleh. Boleh ya, karena masih di interval 0. Jadi kan kalau ada 0 sampai 2 kan, atau di situ 1 sampai 2 ya di soal ya. Bukan di jawabannya. Kan di jawabannya itu antara intervalnya 1 sampai 2 ya. Jadi di sini kan ada banyak ya, si kemungkinannya bisa 1,1 ya. Gitu. 1,1, 1,2, 1,3, dan seterusnya. Komanya ini banyak ya. Jadi kalau kita pecah-pecah itu banyak. Jadi ininya dimulai dari mana? Kalau ada 1 kurang dari U kurang dari 2, berarti ini U-nya bisa 1,1. Dan terus ini aku titikin aja ya. 1,1, bisa 1,2, 1,3 ya. Boleh nggak 1 doang? U-nya 1. Boleh. Boleh. U-nya 1. U-nya 1. Oh, ini 1 nggak boleh lah. Nggak boleh, karena nggak ada sama dengannya, JJ gitu ya. Jadi U yang terletak antara 1 sampai 2 itu cuma bisa 1, 1,1, 1,2, 1,3, atau seterusnya 1,9 gitu ya. Jadi kalau kita perhatiin, U-nya itu bisa mulai dari 1,1 ya. Iya. U-nya itu 1 kurang dari U kurang dari 2. Berarti bisa 1,1. 1,1, bisa 1,2, dan seterusnya. Kalau kita bandingkan dengan angka yang Ki, dia nilainya selalu apa? U-nya selalu lebih apa? Lebih kecil atau lebih besar? Lebih. Nilainya U itu 1,1, 1,2, 1,3 dibandingkan dengan Ki nilainya 1. Lebih besar. Lebih besar, betul ya. Berarti yang P ini selalu lebih besar ya. Lebih besar daripada Ki ya. Daripada Ki gitu. Oke? Jadi jawabannya itu yang A gitu, JJ. Oke? Paham ya? Oke ya. Oke, nah. Ini sama operasi yang sama kayak waktu kita terakhir ketemu ya. Operasi kali buletan ini mah simbol aja ya. Simbol aja, kita mau panggil apapun ini bebas ya. Operasi kali bulat dan minus bulat pada bilangan ini didefinisikan sebagai kalau ada A dikali bulat B, itu nanti rumusnya kayak gini. Tapi kalau ada C minus bulatan D, maka rumusnya jadi begini ya. Nah, sedangkan kita mau cari nih 3 min bulatan dalam kurung N kali bulatan min 1. Untuk N sama dengan 4 atau N sama dengan 8. Nah, kalau di soal sebelumnya kan ini kan langsung ya. Kayak ini kita tinggal cari aja angkanya udah dalam bentuk angka ya. Angkanya itu misalkan 9 ya. 9 bulatan ini kita mencari terus kita sambungkan dengan yang 3. Cuman di sini bentuknya N. N-nya bisa berapa? Bisa 4, bisa 8. Betul, berarti kita harus ada 2 kondisi. 3 min bulatan N yang pertama 4, bulatan kali 1 min 1, dan yang kondisi kedua adalah 3 min bulatan N-nya yang kedua N yang kedua adalah 8 ya. 8
bulatan kali min 1. Itu untuk yang kedua. Jadi ada 2 kondisi. Jadi ini kita 2 kali ngitung ya. Ininya kita hitung dulu, terus yang kedua kita hitung ya. Kita bandingkan dengan nilai Q yang 9 ini gitu ya. Pertama yang kita hitung yang mana? Bebas? Oh, yang 4 dulu aja, Pak. Yang 4 dulu ya. Oke. Yang nomor 4 ini aku ini dulu ya. Kita copy si rumusnya. Pertama kita kerjain yang mana dulu? Kalau kita kerjain yang bulatan minus ya, Kak? Ya? Yang Enggak mana? nih, dalam kurung dulu yang ini ya. Ya, dalam kurung dulu ya gitu. Jadi kita kerjakan yang dalam kurung dulu ya. Jangan yang ini dulu. Kalau yang ini itu berarti 3 kurang bulatan 4. Ini kan enggak ini ya, enggak apa enggak bisa kita langsung 3 minus bulatan 4, enggak bisa. Kita harus dulukan yang dalam kurung dulu yang ini. Kita hitung hasilnya berapa baru kita gabungkan dengan yang ini. Oke? Jadi ya, hati-hati ya. Jadi ini kerjakan yang dalam kurung dulu ya. Kerjakan dalam kurung dulu. Dalam kurung dulu ya. Oke, nah, sorry, dulu. Kalau kita kerjain yang dalam kurung dulu, kita pakai rumus yang mana? Yang atas atau yang bawah? Yang atas. Yang atas ya. Kalau yang atas rumusnya adalah A dikali bulatan B. A-nya itu apa? 2. Kalau misal A-nya? Oh, A-nya 4. A-nya 4 ya. B-nya? Min 1. Min 1 ya. Berarti kita punya rumus kalau A-nya 4, B-nya min 1, maka 2 dikurangi A kali B. Berarti 2 dikali 2 dikurang A dikali B. Berarti A-nya berapa? 4 kali 4 dikali min 1. Min 1 ya. Per A ditambah B ya. Berarti A-nya berapa, B-nya berapa? 4 tambah 1 ya. 4 tambah 1. Min 1 ya. Tambah min 1. Min 1. Min 1. Berarti berapa? 2 dikurang 4 dikali min 1. Min 4. Min 4. Berarti 2 dikurangi min 4. Nah ini nanti kalau misalkan ketemu negatif sama negatif, kamu ubah menjadi positif ya. Gitu ya. Gitu. 4 ditambah min 1 jadi berapa? 4 tambah min 1 ini. 3 ya, Kak? 3, betul ya. Jadi ini bisa kita anggap kalau ada plus ketemu minus, kamu anggapnya langsung minus aja. Yang plusnya kamu abaikan ya. Jadi plus minus itu bisa kita ubah menjadi langsung minus aja gitu ya. Biar gampang. Berarti ini 3. Ini jadi berapa? 2 dikurang min 4? 6. 6 per 3. Berapa berarti 6 per 3? 2. 2, betul. Ya, berarti ini kalau kita ubah 3 min bulatan, ketemu hasilnya yang ini berapa? 4 kali min 1. 4 dikali bulatan min 1. Berarti 2. 2. Berarti kita punya 3 min bulatan 2. Kita udah tahu nih, 3 min bulatan 2. Kita pakai rumus yang mana? Pakai yang C. Yang bawah. Ya, yang bawah ya. Berarti ini 3 ini sebagai C, 2 ini sebagai D ya. Berarti rumusnya gimana? Berarti 3 ditambah 10 per 10 bagi 2. Bagi 2. 3 ditambah berapa berarti? 3, 10 bagi 2 dulu kan, Kak? 3 tambah 5 ya? Betul, 3 tambah 5 ya. Berapa 3 tambah 5? Sama dengan 8. 8 ya. Jadi untuk N-nya sama dengan 4, maka dia nilainya adalah 8 ya. N sama dengan 4, dia bisa. Jadi nilai P itu kalau kita hasilkan P sama dengan 8. Itu untuk yang pertama N-nya sama dengan 4. Sekarang kita ke N-nya sama dengan 8 ya. N-nya sama dengan 8 berarti yang ini ya. Iya. Nah, kita hitung sama kayak yang tadi. Pertama yang mana dulu? Yang dalam kurung. Yang dalam kurung. Kalau yang dalam kurung rumusnya pakai yang mana? Yang atas. Yang atas ya. Berarti A-nya itu 3. B-nya? A-nya 8. B-nya berapa? B-nya. Yang kedua ini ya. B-nya min 1. Min 1 ya. Ini min 1. B-nya min 1. Berarti kalau kita masukin rumus jadi gimana? Berarti 2 kurang 8 dikali min 1. 2 dikurangi 8 dikali min 1. Per A tambah B.
8 ditambah min 1 ya? 1. Iya. Oke, berarti 2 dikurangi berapa? 2 8 kali min 1. 2 kurang min 8. 2 kurang min 8 per ini 7. 7. Ya, berarti 2 dikali min 8 berapa? 2 kali min 8, 16. Sorry. Sorry, 10. 2 kali plus ya. Iya, 2 plus 10 berarti 10. 2 plus 8 berarti 10. 10 per 7 gitu ya. Nah, sekarang kita punya nilainya adalah 3 dikurang tadi hasil dari 8 dikali bulatan min 1 adalah tadi 10 per 7 ya. Ini nggak usah dikecilin ya, Kak? Kenapa? Nggak usah dikecilin. Nggak bisa. Ini nggak bisa dikecilin. Oh, Jadi iya. 10 per 7 karena 7-nya nggak bisa diapa-apain ya. 7 mau kita bagi 2 nggak bisa, bagi 3 nggak bisa, bagi 4 nggak bisa, bagi 5 nggak bisa, bagi 7 ini tapi nggak bisa dibagi 7. Jadi ini udah paling sederhana gitu ya. Oke? Gitu ya. Nah, berarti ini 3 minus bulatan 10 per 7 ya. 10 per 7. Rumusnya apa? Kalau ada minus bulatan? Berarti 3 tambah 10 per D. 10 per D. D-nya itu adalah 10 per 7 ya. Iya. 10 per 7. Berarti ini kita bisa tulis 3 ditambah 10 per 10 per 7 ya. Wah, gimana nih? Menghitung 10 dibagi 10 per 7. Ini kan bisa ini ya, bisa aku tulis 10 dibagi 10 per 7 ya. Gitu ya. Ingat, kalau ada pembagian pecahan, ini kan bisa kita tulis 10 itu kan 10 per 1 ya. Iya. Caranya gimana? Pembagian ubah menjadi? Jadi kali. Jadi kali ya, dikali. Tapi kalau diubah jadi kali, yang belakang jadi gimana? Yang belakang jadi. Yang asalnya 10 per 7? Jadi 7 per 10. Jadi 7 per 10 ya. Jadi kalau ada pembagian pecahan, itu yang pembagian jadi perkalian. Jadi perkalian, 10 per 7 dibalik posisinya menjadi 7 per 10 ya. Sorry, ini per 10 gitu ya. Gitu. Nah, sekarang ada yang bisa dicoret gak, Jadi? 10 per 10. 10 per 10. Betul, bacanya 10 per 10 ya. Itu kamu betul jawabnya 10 per 10 ya. Bukan berarti 10 per 10 berapa? 1. 1 ya. Jadi ini 1, yang bawahnya juga 1. Cuman perkalian itu kalau ada 1, itu nggak usah dianggap ya. Karena 1 dikali berapapun itu ya udah kita nggak usah anggap aja. Tapi jangan juga kamu tulisnya 0 ya. Jangan ditulis 0. Karena 0 per 0 itu nggak terdefinisi gitu JJ ya. Jadi kamu harus tulisnya sebagai 1 per 1. Nah, ini satu dalam perkalian itu gak usah kita anggap ya. Jadi yang kelihatan itu situ cuman berapa? 7 per 1. 7 per 1. Atau artinya 7 bagi 1 adalah 7 gitu ya. Berarti 10 dibagi 10 per 7, kebayang ya bacanya adalah kamu tulis dulu 10 dibagi 10 per 7. Kayak ini ya. 10 dibagi 10 per 7 ya. Atau ini 10 per 1 ya. Bisa kita tulis 10 itu adalah 10 per 1. Kalau udah kayak ini kan gampang ya. Yang pembagian jadi perkalian, yang belakang menjadi kita tuker posisinya. Jadi ada yang bisa kita coret sehingga hasilnya adalah 7 gitu JJ. Oke? Jadi ini artinya 3 ditambah hasil dari ini 7. 7 ya. Berapa berarti? 11. 10. 10, betul JJ ya. Jadi 3 tambah 7 adalah 10 ya. Nah, maka hasil dari yang ini adalah 10 ya. Maka ini sama dengan 10. Maka nilai P-nya bisa berapa yang kedua? P-nya sama dengan 10 ya. Nah, JJ, P-nya bisa sama dengan 8, P-nya bisa sama dengan 10. I-nya itu 9. Apa kesimpulannya? Ini, bentar ya, ini aku screenshot dulu. Yes. Nah, P-nya 8 dan 10, Q-nya 9. Apakah P lebih besar daripada Q? P-nya bisa 8 loh, bisa 10. Apakah P-nya lebih besar dari Q? Enggak ya, Kak. Enggak ya.
Walaupun di sini 10, yang P yang kedua itu 10, yang notabene ini lebih besar daripada P-nya lebih besar ya, P lebih besar daripada Q. Tapi kamu lihat P pertama itu berapa? 8. 8 itu kurang dari 9. Berarti karena ini harus memenuhi ya, P-nya itu harus konsisten gitu. Jadi karena P-nya itu lebih besar, yang kedua lebih besar, yang keduanya lebih kecil, sedangkan ini 9, maka P itu nggak lebih besar daripada Q. Karena kalau kita lihat ada P yang lebih kecil daripada Q gitu. Jadi yang A itu salah ya. Yang B bener nggak? Salah juga. Salah juga karena ada P yang lebih besar daripada Q kan ya? Iya. Gitu. Berarti D Berarti ya. betul. Jawabannya adalah yang D. Tidak dapat ditentukan hubungan antara kuantitas P dan Q gitu. Oke, jadi jawabannya adalah yang D. Paham ya? Paham. Nah, jadi dalam UTBK juga nggak selalu jawabannya itu P lebih besar, P lebih kecil, P itu sama dengan Q. Tapi juga nggak bisa kita tentukan. Nggak bisa kita tentukan ketika apa? Ketika jawabannya P-nya itu nggak konsisten ya. Iya. Jawabannya itu nggak, kadang lebih kecil, kadang lebih besar gitu. Kalau nggak konsisten gitu, nggak konsisten jawabannya adalah nggak bisa kita tentuin hubungan antara kuantitas P dan kuantitas Q gitu, JJ. Oke? Paham ya? Ada pertanyaan? Enggak ada. Ya, oke. Nah, sekarang mengurutkan nih tentang bilangan lagi. Mengurutkan bilangan ini dari yang terkecil ke yang terbesar ya. Nah, ini enaknya kita ubah ke bentuk pecahan atau kita ubah ke bentuk koma semua ya. Oke. Ke bentuk koma. 1/8 bentuk komanya berapa? Atau kayak 1 dibagi 8. Kan ini 1/8 kan bisa nggak 1/8? Bisa, nggak bisa. Nggak bisa ya. Karena tapi bisa aja, cuma nanti hasilnya 0, ya. Kita jadi buat ngitung 1/8, kan 1/8 nggak bisa ya. Jadi kita harus tambahkan 0, JJ. 0 di belakang 1 ya. 0 di belakang 1 jadi 10. Tapi kalau kita tambahkan 0 di belakang, maka kita tambahkan 0 juga di atas. Jadi 0 komaan gitu, JJ. Oke. Ya. Nah, setelah itu gimana? Udah bisa dihitung belum 10/8? Belum ya, Kak? Sebenarnya tadi kan 1 dibagi 8 itu nggak bisa karena 1 itu lebih kecil daripada 8. Kalau 10/8 sudah bisa belum? Yang mendekati, walaupun nggak apa, pokoknya yang mendekati. Dia udah mendekati bisa dibagi 8 nggak? Udah. Udah. Berapa yang bisa dibagi 8? 8. 8 ya. Berarti 8 dibagi 8 itu 1 ya. Jadi 1 dikali 8 itu 8. Jadi kalau pembagian itu kita bukan nulis 8 di atasnya ya. Tapi nulis 8-nya itu di bawah. Gitu. Dengan hasilnya itu di atas. Hasilnya adalah 1. Karena kan 8 dibagi 8 itu 1 ya, JJ ya. Gitu. Sekarang kita kurangi, JJ. 10 dikurangi 8? 10 kurang 8, 2. 2 ya, berarti 2. Nah, sekarang pertanyaannya, bisa nggak 2 dibagi dengan 8? Enggak. Nggak bisa. Kalau nggak bisa, kita tambahkan 0. Biar biar kemungkinannya itu bisa ya. Sekarang kemungkinan bisa nggak 20 dibagi 8? Bisa. Bisa. Berapa berarti? 20 bagi 8? Yang mendekati ya, Kak? Betul, yang mendekati. 16. 16 tulis di mananya? Di atasnya 16 atau di bawahnya? Di bawahnya. Di bawahnya. Dengan hasilnya di sebelah? 1. Sebelah 1. Berapa hasilnya itu? 16 dibagi 8? 8. 16 bagi 8. Itu 2. dikurang ya? 2, betul. Berarti 2 ya. Lalu kita kurangi ya ini. 20 dikurangi 16, berapa berarti? 4. 4. 4 bisa nggak dibagi 8? Bisa. Nggak bisa. Nggak bisa, karena lebih kecil. Kalau biar biar memungkinkan bisa dibagi, maka kita tambahkan berapa? Tambahin 0 lagi. Tambahin 0 lagi. 40 dibagi 8? Bisa? 5. 5, betul. Dengan yang mendekatinya adalah 40 ya. Yaitu angka sendiri ya.
angka itu sendiri. Berarti ini udah selesai ya? Hasilnya 0 ya? Oke, berarti 1 dibagi 8 adalah 0,125 ya. 0,125 gitu. Sedangkan yang ini, yang kedua itu 0,125 ya. Yang kedua itu adalah 0,1255 gitu. Yang ketiga 3/25 gimana? 3/25 3 dibagi 25. Bisa nggak? 3 dibagi 25. bisa kah atau enggak? Bisa ya. Cuman bisa kalau kita tambahkan apa? Tambahin 0. Tambahin 0 ya. Tambahin 0 jadi, tapi yang di atasnya jadi 0, ya. 0, Iya. 0, sekarang kita hitung 30 bagi 25 berapa? 30 bagi 25 ini yang mendekati ya. 24 ya, Pak? Oh, 25. 25. 25 ya. 25. Itu berarti 3 ya. 3 yang mendekati 24. Tapi ini 30. 30 dibagi 25. 30 bagi 25 itu bayangannya gini. 30 dibagi 5. 25. 30 bagi 25. Ini kan sama aja kayak yang mendekati itu kan cuma 25 bagi 25 ya? Oh iya. 25 bagi 25 gitu ya. Sisanya adalah 3 gitu. Sisanya 5 ya. Sisanya 5 karena 30 ke 25 ini jaraknya atau apa perbedaannya itu adalah 5 gitu ya. Oke. Nah, jadi ini 1 ya. Jadi 1 dikali 25 25 gitu ya. Kita kurangin ya jadi ya. Dikurang ini menjadi 5 ya. 30 kurangi 5 itu 5. 5 bisa nggak dibagi 25? Bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Untuk memungkinkan biar bisa harus gimana? Tambahin 0. Tambahin 0 ya. 50 jadi 50 dibagi 25. Sudah bisa? Bisa. Bisa. Berapa hasilnya? 50 bagi 25? 25 ya. Kurang tepat? Berapa ya? 50 dibagi 25. Enggak ya, Kak? Apa ya? Artinya gini, misalnya aku punya 50 ya. Ini 0 sampai 50. Aku bagi 20 sampai 25. Berarti ada berapa wilayah di sini? Ada 3. Oh, bukan 3. Oh. Ada 2. 2. Jadi hasilnya adalah 2 ya. Karena kalau kamu coba 2 dikali 25 berapa? 50. 50, betul ya. Jadi ini 50. Kita kurangin itu hasilnya habis ya. Gitu. Berarti 3 dibagi 25 hasilnya adalah 0,12 ya. Berarti 3/25 hasilnya adalah 0,1212 gitu. Oke? Nah, sekarang 12,25%. Itu bisa kita tulis desimalnya gimana? 12,25%. Kalau ada 12% itu gimana? Berarti 12/100. 12/100. Kalau 12,25%. Berarti 12/25/100. Betul, 12,25/100 gitu. Atau sebenarnya kita ubah dulu aja 12,25-nya dulu. 12,25-nya berapa? 12,25 dibagi apa? Kalau ada per 100 itu sebenarnya kayak atau gini deh, kan tadi 12% itu 12/10 ya. Berarti bentuk desimalnya gimana? Bentuk desimal 12/10. 1,2 apa? Ya, betul. 1,2. Karena kan di sini nolnya 1 kan ya. Nolnya ada 1. Berarti kita pindahin koma dari belakang, kita pindahin 1 kali ke 1 langkah gitu. Kalau misalkan apa? Sorry, ini 12% itu kan 12/100 ya? Sorry. Per 100 berarti jadi berapa? Kita pindahin dari belakang kita langkahin komanya 2 kali. Berarti Tadi kan 1,2 ya? Iya, 0,12.
0,12 ya, betul. Nah, ini juga sama nih. Jadi kalau ada 12% sama dengan 0,12. Jadi artinya si persen ini kita pindahkan kayak kita pindahin koma 2 kali ya ke depan ya. Pindah 1, pindah 2 jadi 0,12. Nah, yang ini juga sama nih. Kita pindahkan 2 koma ke depan, JJ gitu. Kalau kita pindahin 2 koma ke depan gimana? 1 pindahin 1, pindahin 2 jadi berapa? Berarti 0,12. Betul. Ini komanya pindah ya, bukan berarti ada koma lagi di situ. Pindah 2 kali jadi 0, 1225. betul, 1225. Komanya udah nggak di situ lagi ya. Kita udah pindahin jadi 0,1225 gitu ya. Berarti ini 0,1225 ya. Ini aku jajarin ya komanya ya. Ini aku jajarin. Berarti yang mana nih? Yang paling besar? 0,12 itu paling besar nggak sih? Apa? 0,12 paling paling kecil. Paling kecil, betul. Ya, jadi yang 0,2 itu paling kecil ya. Ya. Terkecil. Terbesarnya? Terbesarnya 1255. Betul, 1255. Ini terbesar ya. Terbesar. Lalu terbesar yang ini kan yang suruhnya dari yang terkecil ya. Dari yang terkecil. Berarti ini yang pertama ya. Yang ini yang pertama. Terkecil kedua yang mana? Terkecil kedua itu 1/8. Yang 0,125 atau 0,1225? 0,125. 0, yang terkecil kedua? Jawabannya sebenarnya adalah yang 0,1225 JJ. Kenapa? Coba kamu ini ya. Ini 0,125 ya? Iya. 0,125 itu yang 1/8 ya. 1/8 itu sama aja kayak 0,125. Ini coba kamu perhatikan. 1, ini 2, ini 2, ini 5. Ya. Oh ya, kalau misalkan ada apa? Ini boleh kita tambahkan 0 sebanyak-banyaknya JJ. Gitu ya. Nah, kalau misalkan kamu bandingin, kalau kita tambahin 0,1 jadi lebih gede yang mana? Yang ini atau yang ini? Sorry, lebih kecil yang mana? Yang 0,1225 atau 0,1250 yang lebih kecil? 25. 25. Ini berarti yang kedua gitu JJ ya. Oke. Jadi ini harus sama nih. Kan ini belum sama ya. Yang ini apa? Yang ini 0,1225, yang ini 0,125. Ini nggak sama nih. Banyaknya angka di belakang koma ini nggak sama. Jadi ini bisa kita samain dengan kita tambahkan 0 di depan gitu ya. Nah, ini juga sebenarnya 0,1212 ini sebenarnya kalau kita jajarin ini juga bisa kita tambahin 0-nya 3 biar sejajar sama kita tambahkan 2 biar sejajar sama yang ini gitu ya. Jadi kamu mungkin tadi jawab 12 karena 12 itu lebih kecil daripada 1,25. Coba kalau membayangin di soal itu 0,13. 0,13. Ini jadi paling terkecil nggak? Enggak. Justru paling terbesar. Betul, terbesar. Karena kalau kita tambahkan sejajarin komanya ini ya. Ini jadi justru paling apa dibandingkan yang lain? Paling besar. Jadi yang menentukan dia lebih besar atau lebih kecil sebenarnya bukan dari si misalkan ini 13, ini 1255, itu beda ya. Jadi kalau di belakang koma itu kita harus sejajarkan nolnya sebanyak yang lain. Jadi harus sejajar ya. Jadi ya. Iya. Gitu ya. Jadi ini yang paling terkecil, yang ini yang kedua, yang ketiga berarti yang 1/8 ya. Dan yang paling besar itu yang 0,1225 ya. Berarti kalau kita urutin itu adalah yang pertama itu 3/25 ya. Yang mana? Yang ini ya. Antara D sama E. Yang kedua yang mana? Yang 12,25. 12,5. Berarti ya jawabannya ya udah ya, yang D gitu JJ. Oke? Paham ya? Jadi di sini di belakang koma itu
bukan artinya 0,12 itu yang paling kecil karena dia itu angkanya 12 doang. Jadi dikit angkanya. Kalau soalnya diganti jadi 0,13, apakah dia yang terbesar? Jawabannya tidak. Justru dia yang terbesar ya. Karena yang diperhatikan adalah kita harus ratain semuanya sama angkanya. Gitu. Oke? Gitu. Gitu ya. Mm. Oke, JJ. Gitu ya hari ini ya. Iya. Oke. Oke. Di situ hujan nggak? Enggak, Kak. Ya. Di sini lumayan hujan nih. Udah mulai hujan. Oh, Di iya. Lampung ya. Iya sih. Waktu aku ke sana kayaknya hujan terus deh. Oh iya. Emang lagi musim hujan. Jadi kalau di Bandung emang sering hujan, JJ. Gitu. Mm-mm. Oke. Oke ya. Ntar ini Ya. aku kirim ya. Oke, makasih ya, Kak. Oke, sama-sama JJ. Terima kasih juga ya. Ya, sampai minggu Oke. depan ya, Kak. Oke, dadah JJ. Dadah, Kak. Terima kasih, Oke, Kak. sama-sama.